Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bintang Maulana dengan nomor pokok mahasiswa 213023017 dari kelas 4A jurusan Pendidikan Kimia Universitas Lampung. Baiklah, saya akan memenuhi tugas dari praktikum pembelajaran kimia berbasis TIK. Baiklah, untuk praktikum kali ini kita menggunakan aplikasi ChemSense. ChemSense merupakan aplikasi yang memungkinkan kita untuk membuat berbagi teks, gambar, grafik, serta animasi dari sebuah proses kimia. Adapun tujuan praktikum ini ialah: pertama, mampu mengetahui cara penggunaan aplikasi ChemSense pada pembelajaran kimia. Yang kedua, memahami penggunaan toolbar yang terdapat pada aplikasi ChemSense. Yang ketiga, mampu membuat animasi terkait pembelajaran kimia dengan menggunakan fitur toolbar. Animasi yang saya buat kali ini ialah animasi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang memiliki partikel-partikel berupa ion-ion yang dapat menghantarkan listrik berdasarkan proses pembentukan ion-ionnya atau ionisasi. Larutan elektrolit memiliki dibagi menjadi dua jenis, yaitu larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Larutan elektrolit kuat adalah larutan elektrolit yang terurai sempurna menjadi ion atau mengalami ionisasi sepenuhnya dalam larutan air atau dalam keadaan lebur. Karena sifat inilah, larutan yang dapat menghantarkan listrik paling baik adalah larutan yang masuk kelompok larutan elektrolit kuat. Ciri-ciri larutan elektrolit kuat adalah larutan yang sepenuhnya terionisasi untuk membentuk ion bebas ketika dilarutkan dan tidak ada molekul netral yang terbentuk dalam larutan ini. Semakin banyak tersedia ion bebas dalam suatu elektrolit, semakin besar kapasitas untuk membawa atau menghantarkan arus listrik. Kemudian ada larutan elektrolit lemah. Larutan elektrolit lemah ini adalah larutan elektrolit yang terurai tidak sempurna menjadi ion atau mengalami ionisasi sebagian dalam larutan air atau dalam keadaan sebagian lebur. Karena sifat inilah, larutan yang dapat menghantarkan listrik kurang baik adalah larutan yang masuk dalam kelompok larutan elektrolit lemah. Ciri-ciri larutan elektrolit lemah adalah larutan yang sebagian terionisasi untuk membentuk ion bebas ketika dilarutkan, dan terdapat molekul netral yang terbentuk dalam larutan. Selanjutnya ada larutan non-elektrolit. Larutan non-elektrolit ini kebalikan dari larutan elektrolit. Larutan non-elektrolit ini merupakan larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik karena zat-zat yang dilarutkan tidak menghasilkan ion atau tidak mengalami ionisasi sama sekali. Berikut adalah hasil animasi yang saya buat menggunakan aplikasi ChemSense. Dapat kita amati 3 tabung tersebut. Dapat kita amati pada tabung A, yaitu elektrolit kuat. Pada tabung A terurai sempurna menjadi ion atau mengalami ionisasi sepenuhnya dalam larutan air atau dalam keadaan lebur. Kemudian pada tabung B, yakni elektrolit lemah. Pada tabung B mengalami ionisasi sebagian dalam larutan air dan terdapat molekul netral. Karena sifat inilah, larutan dapat mengantarkan listrik kurang baik. Kemudian pada tabung C merupakan non-elektrolit. Dapat kita amati pada tabung tersebut zat-zat yang dilarutkan dalam air tidak menghasilkan ion atau tidak mengalami ionisasi sama sekali. Pada tabung A, yakni larutan NaCl, dapat kita lihat larutan NaCl molekul dapat terionisasi dengan sempurna jika dilarutkan dan akan memberikan larutan tersebut kemampuan untuk menghantarkan listrik dengan baik. Zat yang terlarut atau terdisosiasi menjadi ion-ionnya. Kemudian larutan NaCl ini kita beri elektroda yang sudah dialiri sumber listrik atau baterai. Pada saat listrik dinyalakan, elektroda menarik ion-ion. Anion Cl- akan bergerak ke elektroda positif melepas elektron, kemudian kation Na+ bergerak ke elektroda negatif menerima elektron. Pada tabung B, yakni larutan NH4OH, molekul tidak terdisosiasi dengan sempurna, masih terdapat molekul netral, sehingga hanya sebagian ion yang tertarik oleh elektroda yang menyebabkan kemampuan menghantarkan arus listriknya buruk. Pada tabung ketiga, yaitu larutan gula.
Molekul-molekul gula tersebut tidak terurai menjadi ion tetapi hanya berubah wujud dari padat menjadi larutan sehingga larutan gula tidak dapat mengantarkan arus listrik. Baiklah, itulah tadi animasi yang saya buat dengan menggunakan aplikasi ChemSense. Adapun kesimpulannya, yang pertama, aplikasi ChemSense ini mampu membantu siswa dalam menambahkan pengetahuan mengenai submikroskopis suatu molekul. Kemudian yang kedua, aplikasi ChemSense digunakan untuk membuat struktur atom, menampilkan animasi pergerakan molekul, dan dapat membuat suatu ikatan. Kemudian yang ketiga, aplikasi ChemSense dapat melatih kreativitas siswa dalam membuat suatu reaksi kimia. Baiklah, itulah tadi hasil animasi dengan menggunakan aplikasi ChemSense. Sekian dan terima kasih. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.